Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita ditakdir dapat berjumpa kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, yang mana ini semua adalah berkat rahmat, inayah dan maunah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjuang mati-matian sehingga kita umatnya sekarang bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Makanya jangan sampai kita tidak cinta kepada Rasulullah, ya. Karena Rasulullah mengalami begitu dahsyatnya peperangan, berperang dengan orang kafir untuk mempertahankan Islam yang sekarang alhamdulillah sampai kepada kita dan kita bisa merasakan kenikmatannya. Betapa agung dan betapa besar jasa beliau Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita umatnya menjadi umat yang durhaka, yang selalu membuat beliau menangis dan bersedih dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Jadilah kita umat yang selalu membahagiakan beliau, membuat beliau menjadi bangga kepada kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara selalu laksanakan apa saja yang di bawah dan diperintah oleh Rasulullah, yang berisi perintah-perintahnya Allah, juga menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad pada mengikuti sunnah Rasulullah. Baiklah, sebelum kita memasuki kajian yang mana kita masih mengkaji tentang ketakwaan, alhamdulillah pada pertemuan kemarin sudah banyak kita ketahui keutamaan orang yang bertakwa, dan kita akan lanjutkan kajiannya pada sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan Fatihatul Kitab. Kita khususkan kepada guru-guru kita, khususnya kepada pengarang kitab, berharap apa yang kita kaji pada sore hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita. Amin. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Syaikhul Fadhil Al-Jilani wa bijahi Rabbi Rahmayatul Hamid, bijahi Rabbi Rahmayatul Hamid, bijahi Jamil Aulia wal Mudar Ma'asrafi wa Rasulullah, bijahi Jamil Aulia wal Mudar Ahli Sunnah wal Jamaah, bijahi Musannif Kitab Harifah Muhammad bin Abdullah bin Ala bin Muhaddad wa Usuli wa Furu'ih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatul ladzina nawaina ala wa asrul nawai Allahumma ta'liman nafal wa al-fadah wa al-istifadah wal mudzakkara wal hasanah termasuk sunnah Rasulullah wa du'a ila al-huda wa dilalati ala khair wa al-tatillah wa litasriyati Rasulullah lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa ma ahsanu ma qila fil ma'na may yattaqillaha kalladhi sifa ilahi amtajiru awwabih. Wa qila aidan man arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka syakiyu ma darrata ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma dalaka ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqin. Ini menerangkan masih tentang keutamaannya orang yang bertakwa. Di sini ada ungkapan atau ada syairan yang sangat indah artinya. May yattaqillaha fadakal ladzi siqa ilahi al-muttajirur radih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fadakal ladzi, maka itulah
orang yang berjalan di atas perniagaan yang menguntungkan. Jadi intinya apa? Intinya kehidupan ini harus dijalani dengan ketakwaan kepada Allah. Karena kalau kita cuma hidup tanpa memegang ketakwaan, maka kehidupan kita tiada artinya. Ibarat orang berdagang lalu mengalami kerugian, membawa modal banyak tapi dia tidak mendapatkan laba. Nah, demikian kehidupan. Kehidupan ini ibarat apa? Ibarat perjalanan. Modalnya adalah tenaga kita, perjalanan hidup kita. Kita menjalani kehidupan, menjalani seluruh kegiatan. Sebaliknya, kehidupan dijalankan dengan ketakwaan, maka itu semua akan bernilai pahala. Karena apa pahala itu didapat? Karena ketakwaannya. Karena orang yang bertakwa di dalam melaksanakan kehidupannya, dia tidak lupa apa yang dilaksanakan ini mayat. Jadi orang yang bertakwa itulah mereka yang selalu berjalan di atas perniagaan yang menguntungkan. Ada juga syairan, man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah. Barang siapa sifat-sifatnya sudah mengerti bahwa satu Allah Ta'ala maha kekal, Allah Ta'ala maha hidup, Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha mendengarkan. Tapi falam tughnihi ma'rifatullah, kemakrifatannya kepada Allah Ta'ala itu tidak dirasakan betul di dalam kehidupannya. Artinya apa? Artinya orang yang seperti ini dia masih belum benar-benar bisa bertakwa kepada Allah. Sudah mengerti kalau Allah Ta'ala itu maha melihat, sudah mengerti kalau Allah Ta'ala itu maha mendengar, tapi dia masih melakukan maksiat. Nah, artinya seiranya man arafallah falam ma'rifatullah. Apa orang yang seperti itu? Fadaka syaqiyyu, maka dialah orang yang celaka. Kok ada orang sudah paham Allah Ta'ala maha mendengarkan, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi masih enak-enak saja melakukan maksiat. Fadaka syaqiyyu, maka dia adalah orang yang celaka. Hati-hati, kita harus hati. Kita yakin gak kalau Allah Ta'ala maha mengetahui? Harus yakin. Kalau kita orang Islam gak yakin Allah Ta'ala mengetahui, berarti kita telah kufur. Sama halnya kita meniadakan sifat wajibnya Allah, tidak percaya atau meniadakan sifat wajibnya Allah, hukumnya kufur. Makanya harus hati. Sudah paham saya kalau Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi diri ini selalu lupa dan melakukan maksiat saja. Bagaimana solusinya? Tetap kita beristighfar dan bertobat sungguh-sungguh kepada Allah, ya. Tapi jangan sampai kita istilahnya apa jadi joni di melah paham kulepa ya. Nah, orang yang bertakwa itu selalu teliti. Kemarin sudah diterangkan, orang yang bertakwa itu selalu teliti dalam kehidupannya, karena dia selalu merasa dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah falam ma'rifatu. Jadi kalau kita sudah tahu bahasanya Allah Ta'ala maha mengetahui, kita bermakrifat kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala tadi, maka harus benar-benar dijaga dan dijalankan tauhidnya kita tadi itu. Allah Ta'ala maha tahu. Sekiranya kalau kita sudah punya perasaan kita selalu dipantau oleh Allah, kita akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Tidak sembrono. Kate ngelakoni dosa titik ae terus aku ngerti Allah Ta'ala ngerti aku lek kate ngelakoni ngono. Pas ngabuburit kate ngelirik arek wedok semua. Aduh. Nah, tapi kalau kita makrifat pada Allah, mengetahui, kita faham dan kita merasa bahwasanya Allah Ta'ala mantau kita, isi malu. Aku enggak kata itu orang itu. Saya enggak akan melihat perempuan itu. Inilah sifatnya orang yang bertakwa.
Mendengar panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana sifat orang bertakwa? Allah Ta'ala sudah memanggil, segera menuju panggilannya. Tapi kalau masih ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok aja sih suwe. Waktu duhur sih suwe, engko aneh. Nah, ini menunjukkan ketakwaannya masih lama. Naudzubillah, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ada panggilannya tapi kita tidak mengindahkannya. Ada panggilan Allah tapi kita tidak memperdulikannya. Naudzubillah. Nah, kita jangan mengukur orang lain, kita ukur diri kita sendiri. Sejauh mana dan sekuat mana sudah ketakwaan kita kepada Allah. Seperti itu. Ma darra ta'ati mana lahu fi ta'atillah. Tidaklah berbahaya bagi orang yang mempunyai ketakwaan. Tidaklah berbahaya bagi orang yang taat. Dari apa yang madalaka ma yasnul abdu bi izil gina. Dan apa saja yang ditemui dari apa yang dilakukan seorang hamba dengan kemuliaan atas kekayaannya. Wal izzu, kemuliaan itu hanya didapati atau hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi modalnya orang dikatakan mulia itu sebenarnya bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena tampannya, bukan karena cantiknya. Tapi orang itu layak dikatakan mulia di sisi Allah, layak dikatakan mulia adalah dengan ketakwaan. Seperti itu ya. Lanjut, maqala ulama ridwanullah alaihim at-taqwa ibaratun min imtisali awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan ma'a istis'arit ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati war ruhbati minallah. Di sini ulama mengartikan bagaimana sih ketakwaan itu. Ketakwaan adalah ibarat ungkapan atau penggambaran dari imtisalu awamirillah, selalu taat, selalu mengikuti, wajtinabu nawahihi, serta selalu menjauhi apa saja yang dilarang Allah, baik dohiron wa batinan, secara dohir ataupun batin. Contohnya yang dohir menjalankan perintahnya Allah, ada sholat, panggilan ada, langsung segera sholat. Ada perintah puasa di bulan Ramadan, langsung puasa, itu yang dohir. Ada perintah zakat, langsung melaksanakan zakat. Punya harta, punya kemampuan dan tenaganya kuat, ada perintah haji, langsung melaksanakan haji. Diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, langsung dilaksanakan. Diperintah untuk berjihad, untuk mencari ilmu, langsung dilaksanakan. Ini termasuk menjalankan perintahnya Allah Ta'ala secara dohir. Yang batin bagaimana? Yang batin yaitu selalu menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Selalu menjaga hati untuk tidak berburuk sangka kepada Allah. Wajtinabu nawahi dohiron, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala secara dohir. Bagaimana secara dohir? Tidak berbuat aniaya, tidak mencuri, tidak kepelacuran, tidak minum, tidak berjudi. Pokoknya segala kemaksiatan yang dilakukan secara nampak itu dijauhi. Yang batiniyah bagaimana? Ndak ngerasani tonggone, ndak duwe rasa elek, ndak duwe rasa iri hati, tidak duwe rasa dengki. Lah itu menjauhi apa saja yang dilarang Allah secara batin. Ma'a istis'ali ta'dimi lillah, juga mempunyai perasaan akan keagungannya Allah. Tidak cuma melakukan perintah dan menjauhi larangannya saja, tapi melakukan perintah dan larangan itu atas apa? Atas karena kita punya perasaan untuk mengagungkan Allah. Seperti itu. Wal haibah war ruhbah wal khasyah, juga di dalam perasaan ini muncul perasaan haibah, kehaibatannya Allah. Wal khasyah, muncul perasaan takut kepada Allah.
Seperti itulah penggambaran ketakwaan. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullah ta'ala fi qaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini sebagian ahli tafsir, ngerti ahli tafsir? Ahli tafsir itu adalah ulama yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an yang masih sulit. Itu jenenge tafsir, ya. Itu namanya tafsir. Apa yang disebut iki ittaqullaha haqqa tuqatih? Firman Allah menurut para ahli tafsir yaitu wa ayuta'a fala ya'si, yaitu atau ayutia atau ayuta'u. Wa ayuta'a yaitu taat kepada Allah, fala ya'si dan tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya dari ayat ini, wa yadhkuru fala yansi, selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah lupa kepada Allah. Itu yang dinamakan takwa. Pertama apa? Pertama taat dan tidak bermaksiat. Yang kedua selalu ingat serta tidak lupa. Maka kalau wali-wali ini Allah, orang yang dekat kepada Allah, sedetik saja lupa kepada Allah, mereka akan dosa besar. Kalau kita kan enggak, ya. Kalau kita banyakkan ingatnya apa? Banyakkan lupanya kira-kira kepada Allah. Banyakkan lupanya. Nah itulah karena tingkatan kita di dalam ketakwaan itu masih rendah. Tapi kalau sudah tinggi tingkatan ketakwaannya, jangan masalah perintah dan larangannya Allah, sedetik satu nafas saja kita lupa kepada Allah Ta'ala, kita sudah merasa dosa besar. Itu. Kalau ketakwaan kita sudah benar-benar kuat dan tinggi di sisi Allah. Wa yaskuru fala yakfur. Juga ketakwaan itu bagaimana? Dia selalu merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak mengkufurinya dan tidak mengkufuri nikmatnya Allah. Dikei titik alhamdulillah, dikei ake alhamdulillah. Fala yakfur, tidak pernah murang-muring na Allah. Tidak pernah ya opo ya Allah iki kok awak wis kerja tapi saya oleh sakmene ya lha iku jenenge kufur nikmat. Ya. Nah, kalau ada orang seperti itu, biasanya wong mayangan ya. Abe lakoh payah tabu na Allah. Ucapan seperti sama halnya tidak terima terhadap pemberian Allah. Nah, gerah. Sampai iso krungan di lisan ini gratis apa ndak? Gerah. Betapa ketakwaan kita ini masih lemah. Ya. Wala yastati al-abdu walau kana lahu alfu Allah ta'ala ala ibadihi wa li jalali adumatillahi wa uluwi kibriyaihi wa irtifai majdihi. Lah ini memang kalau secara ukuran manusia enggak ada manusia yang mampu untuk melaksanakan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Di sini ada ayat apa? Ada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kita semua, kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Siapa yang bisa benar-benar takwa kepada Allah? Enggak ono. Ya, sampai ulama menerangkan wala yastati al-abdu walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsi. Tidak akan ada seorang hamba pun yang mampu walaupun 1000 nafas yang dia miliki. Wa alfi umurin ila umuri, walaupun 1000 tahun yang dia punyai dari umurnya, untuk apa? Ayatakillah qutuqati, untuk benar-benar bertakwa pada Allah. Tidak ada yang mampu. Walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabbi, walaupun seluruh harta bendanya, jiwa dan raganya itu diinfakkan untuk pembuktian bahwasanya dirinya benar-benar kepada Allah Ta'ala, masih belum dikatakan takwa yang sebenar-benar. Karena apa itu semua? Wadzalika li'adami haqqillah ta'ala, karena begitu agungnya keagungannya Allah, begitu agungnya haknya Allah, kebenarannya Allah. Jadi nggak ada. Makanya kalau ada orang
sudah bisa melakukan tahajud, istiqomah, ke musola setiap hari berjamaah, kok sudah merasa dirinya aku orang yang paling bertakwa? Tidak ada apa-apanya Mas. Iya. Jangankan melakukan kebaikan seperti itu, apapun yang kita berikan, yang kita infakkan, kita melakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, melakukan kebaikan seluruhnya hanya untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu masih belum bisa dikatakan kita benar-benar bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena kemuliaannya Allah nggak ada bandingan. Makanya ini kita sifatnya, sikapnya bagaimana, kita harus benar-benar bersyukur pada Allah Ta'ala ketika kita dapat melakukan kebaikan. Ya Allah, alhamdulillah aku saiki wis dikei kuat poso. Ya Allah, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa melaksanakan sholat. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ditakdir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya Allah, alhamdulillah saya ditakdir bisa melaksanakan sholat tahajud. Nah, seperti itulah sikap. Jadi, udah wis, pokok bagaimanapun saya harus bertakwa ya Allah, nggak akan bisa. Ya, makanya sikapnya orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah Ta'ala itu bagaimana? Ya, melaksanakan semampunya apa yang diperintah Allah dan menjauhi dengan kemampuan yang benar-benar kemampuan untuk tidak melaksanakan larangan-larangannya Allah. Seperti itu. Dan setiap kita dihindarkan dari kemaksiatan oleh Allah Ta'ala, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah tidak sidang melakukan maksiat. Dan setiap kita dapat melaksanakan kebaikan, semisal kita dapat melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita pun juga harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat melaksanakan kebaikan. Kalau bukan karena pertolongan-Mu ya Allah, saya tidak akan bisa melaksanakan kebaikannya ini. Kalau bukan karena pertolongan-Mu ya Allah, saya tidak akan bisa menjauhi kemaksiatan ini. Nah, seperti itulah sikap dan sifatnya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Bisa dipahami? Sange. Sampai Rasulullah sendiri, padahal Nabi Muhammad adalah nabi mulia, khairul anam, manusia yang paling mulia. Sampai Allah Ta'ala di dalam dawuhnya itu ketika menciptakan alam ini, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam ini, dari Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad kan sudah manusia yang paling mulia, makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Rasulullah sudah mulia dan paling mulia, dan Allah sendiri yang memuliakan, itu sendiri masih merasa masih belum bisa bertakwa secara benar kepada Allah. Apalagi kita tidak jelas. Harus lebih hati-hati, harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau sudah ukurannya Rasulullah, ketakwaannya kepada Allah Ta'ala nggak bisa diukur dengan ketakwaannya siapapun. Sudah Allah Ta'ala sendiri yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Itu pun Rasulullah masih merasa rendah di hadapan Allah, masih belum bisa bertakwa secara benar pada Allah. Apalagi kita. Sampai di dalam doanya Nabi Muhammad itu doanya seperti ini. Qala afdhul qaimin bi haqqillahi wa akmaluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi i'tirafan bil ajzi anil qiyami bi ihsa'i sana'i 'ala Allah. Doanya seperti ini. A'udzu bi ridaka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la ahsisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sampai Rasulullah dungani kok ngene. Saking merasanya Rasulullah masih belum bisa bertakwa, masih lemah di dalam bertakwa kepada Allah. Sampai dungu, padahal Nabi Muhammad sudah sangat mulia, derajatnya sudah sangat tinggi di sisi Allah. Sampai doanya pun Nabi Muhammad seperti ini. A'udzu biridhoka, ya Allah saya berlindung dengan keridhoanmu, min suhtika dari kemurkaanmu ya Allah, wa bi mu'afatika dan dengan kemurahanmu, dengan pengampunanmu ya Allah, min uqubatika dari siksaanmu ya Allah, wa a'udzu bika minka
dan saya berlindung darimu ya Allah. La uhsisana alaika, yang mana saya tidak bisa menghitung pujian-pujian terhadapmu. Anta kama asnaita ala nafsi, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Nabi Muhammad ini manusia yang paling mulia, masih merendah dan masih merasa lemah di dalam bertakwa kepada Allah. Apalagi kita harus lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itu ya. Waqad balagona, ini ada sebuah hadis atau riwayat atau hikayat. Waqad balagona, dan telah sampai kepada kita, anna lillahi malaikatan, bahasanya Allah Ta'ala memiliki malaikat. Lam yazalu mundu khalqihim, mundu khalaqahumullah fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa takdisin. Malaikat semenjak pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala, mereka semua para malaikat sudah melakukan ruku, sujud, tasbih dan menyucikan Allah. Tidak tanggung-tanggung. Jadi malaikat pun ono sing diciptakan oleh Allah Ta'ala, mulai kali diciptakan sampai besok ila yaumil qiyamah, malaikat ini sujud tok, tidak ngadeg-ngadeg na Allah. Selalu sujud. Ada yang selalu ruku, ada yang selalu bertasbih pada Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala. Seperti itu. La yaftaruna anhu, mereka para malaikat selalu merasa gelisah dan tidak tenang, takut akan siksanya Allah. Wala yastagiluna bighairi, dan mereka malaikat selalu fokus, selalu khusyuk kepada Allah. Fa idza kana yaumal qiyamah yaquluna subhanaka walakal hamd ma arafnaka haqqa ma'rifatik wala abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat yang mulai awal penciptaannya itu sudah beribadah sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, ketika hari kiamat apa yang dikatakan malaikat? Subhanaka walakal hamd, maha suci engkau ya Allah, dan engkau memiliki dan pujian bagi engkau ya Allah. Ma'arafnaka bihaqqa ma'rifatik, kami tidak mengetahui, kami tidak bermakrifat kepada engkau dengan sebenar-benarnya makrifat, dan kami tidak beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal malaikat ini sejak pertama kali diciptakan sampai hari kiamat nanti selalu beribadah kepada Allah. Ini masih tidak mengakui kualitas ibadahnya, masih tidak merasa bahwasanya ibadahnya itu sudah tinggi di sisi Allah. Apalagi kita yang sering meninggalkan sholat, sering berkelahi, sering punya perasaan buruk sangka kepada sesama, kepada orang lain, sering ngurang-nguring Allah, sering tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Bagaimana nasib kita nanti? Padahal malaikat yang sudah benar-benar ibadah sejak pertama kali penciptaannya itu masih merasa rendah akan ibadahnya. Apalagi kita yang ibadahnya masih nol putul dan masih putul-putul seperti ini, yang masih lemah seperti ini. Makanya ketika kita mengetahui kabar-kabar atau berita-berita yang seperti ini, kita harus lebih meningkatkan kualitas kita lagi di sisi Allah, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam beriman kepada Allah, dan di dalam bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Sikapnya dan sifatnya seperti tadi itu ya. Setiap kita dapat melaksanakan kebaikan, kita harus bersyukur kepada memuji Allah. Setiap kita dihindarkan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan, kita pun harus memuji Allah. Karena tidak ada kehendak satupun melainkan itu atas Allah, atas kehendak Allah. Ya. Tapi kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita ditakdir termasuk orang-orang yang selamat, termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Ta'ala. Serta kita besok dikumpulkan dengan para kekasih-kekasihnya Allah, dan dikumpulkan dengan kasih yang termulia yaitu Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tak tutup sih ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau bertanya, tidak apa-apa. Tanya apa saja, tidak apa-apa. Ayo. Untuk masih ada waktunya ya. Monggo. Iki takon apa? Tidak apa-apa. Tanya apa saja, tidak masalah ya. Kalau Cak Sofi bisa jawab, bisa Allah jawab. Kalau tidak, nanti Cak Sofi mutorah lagi.
mungkin sopoy ayo Jamal, terserah semuanya bisa tanya, monggo. Tentang apa saja, tentang ibadah, tentang kehidupan sehari-hari, atau sampean pingin curhat ono masalah-masalah apa ndak apa ya. Siapa tahu Cak Sofi punya solusinya nanti. Monggo. Kalau gini ya, Iya. kalau kita seumpama belajar ilmu atau silat ya, Mm. terus ilmu itu seumpama disuruh ambil ke kuburan semua, Mm. itu apakah dikatakan kufur pada Allah? Itu perguruan apa biasanya seperti itu? Nggak usah disebut ya. Seumpama kita belajar ilmu, ya. Terus kok pelatihnya atau gurunya siapa saja itu mengambil ke kuburan, bagaimana? Suruh minta ke kuburan gitu tak? Bukan, kan ada yang biasanya ambil apanya di kuburan kan, tapi sama gurunya disuruh bertakwa sama Allah, tapi Ngambil apa itu di kuburan? ambil kayak ilmunya atau gimana? Maksudnya ilmunya itu Aki benda sih. ake. Iya, sumpah. Ake itu gurunya yang naruh di kuburan atau ake dari goib? Gurunya ya. Gurunya yang naruh di kuburan, nanti suruh nyari ake itu. Seperti itu, tanpa baca doa-doa apapun. Kan tak apa kalau seperti itu. Tapi kalau gurunya nyuruh nanti kamu bertapa atau kamu doa-doa apa di kuburannya siapa, terus sampean minta dikeluarkan ake dari alam goib, itu baru kufur. Tapi kalau seperti itu namanya ngetes mental, tak apa ya. Ngetes mental santrinya. Oh iki memang orang belajar pencak silat itu harus punya mental. Kalau orang belajar bela diri nggak punya mental, jangan diterusin ya. Nah, kalau penakut jangan sampai jadi pendekar. Itu nggak pernah kenal takutnya hanya pada Allah tadi itu. Cak Sofi sendiri pernah belajar bela diri, yang diasah yaitu mental. Meningkat apa? Menguatkan takwa. Bagus, nggak ada salahnya belajar bela diri, asalnya nggak nipu-nipu. Tapi kalau seumpama gurunya nyuruh sampean tirakat ke kuburan itu, baca apa semuanya dikasihkan juga amalan-amalannya. Wes sampean puasa juga, nanti tirakat. Kalau sudah dapat ake dari kuburan, ada yang memberi ake, baru sudah selesai. Ilmu kamu sudah lulus. Kalau seperti itu jangan itu turuti ya. Karena itu wes kufur ya. Meminta sesuatu dan yakin sesuatu kepada selain Allah itu kufur. Jangankan seperti itu ya, semisal apa, Rifki mau dipukulin orang ya, semisal itu ada apa namanya ini Fahmi, Rifki katanya digepuk wong, katanya dibegal sama mama ya, tapi naudzubillah, moga-moga selamat kabeh ya. Ini ditolong ambil Fahmi pintar gelut, wes ditolong, begale kalah. Rifki cuma bilang gini saja, untung ono Allah, nah itu sudah kufur. Perkataan seperti itu aja sudah kufur, karena meyakini adanya kekuasaan dan pertolongan itu dari Fahmi. Tapi kalau ucapannya alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Fahmi, alhamdulillah. Kalau seperti itu toh, ndak ada kata-kata untung ono awakmu, kufur ya. Podo maneng ambil umpamane wong, naudzubillah ya, moga-moga selamat kabeh. Mbak beda motor kecelakaan, kena tobruk ya. Aduh, mati nih wong iku kena tobruk. Kufur. Ya, kufur. Tapi kematiannya tetap dari Allah, tapi perantara kematiannya ya karena kecelakaan. Makanya ndak apa-apa ngungkapin seperti itu, tapi keyakinannya hanya Allah ya. Seperti itu. Lah apalagi yang nyeleneh, pokoknya yang kurofat, ngerti kurofat ku nyeleneh. Misal kok ngene maneh, ono manuk iki kuak, berarti kesok ono wong mati. Ndak usah dipercaya, ndak ada seperti itu. Kalau kita percaya ada manuk kuak, ono wong mati, itu kita jatuh kepada kekufuran. Kurofat jenenge ya. Terus maning iki mumpung nerang masalah ini ya, hati-hati kita dalam kehidupan, makanya perlu ditanyakan kalau ngerti.
lek wis biasane malam Jumat wong mati mulih. Ya benar, ada hadisnya. Orang yang meninggal itu bisa pulang dan menengok keluarganya. Tapi yang salah pakai sandingan, dikai sego, dikai kopi, dikai rokok. Dengan keyakinannya sego, rokok, kopi mangku dipangan wong sing mati. Lah ini juga salah. Itu kurofat. Ya. Kurofat kok ngomong. Ojo santai. Ya. Nomane biasanya lek ono bulan apa? Bulan ring, ya, bulan purnama iku ya. Bulan ndak sehat lek jare wong ngene ya. Lek wong meteng kudu adus teko pitu sumur. Lek ono omah ke dibangun ono gentenge kudu ditutupi. Tuh lek perahu kudu di dek meleta tangi iku jenenge kurofan. Ndak perlu dilakukan itu semua ya. Setiap perkara apa saja baik itu menakjubkan, mengherankan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan, semuanya kita harus mengucapkan subhanallah, masya Allah. Atau kalau perkara itu enggak baik, perkara itu enggak enak, innalillah, itu ya, nggak usah percaya yang itu. Nah, jadi jawabannya Rifi tadi, kalau ada perguruan silat menyuruh santrinya mengambil akik di kuburan, tapi akik itu sendiri gurunya yang meletakkan dengan tujuan melatih atau mengasah dan menguatkan mentalnya anak didiknya pesilat tadi, itu enggak apa. Ya seperti itu. Tapi kalau ada keyakinan macam-macam, nang kuburan ben sakti atau nang kuburan ben oleh nomor togel, wah sudah Ya, maksudnya itu. keluar itu wes. Ya, ambil akik kan gurunya yang ngasih, takutnya Keyakinan kita yang salah. Iya. Makanya ini karena kita sudah tahu keyakinannya, tetap keyakinan kita adalah ini guru saya melatih mental saya, bukan ada niatan macam-macam lah. Baru kita terselamatkan dari kesirikan dan kekufuran. Bisa dipahami ya, tergantung niat. tergantung niat ya. Semua itu tergantung niat. Orang itu jatuh kekufuran, dia tetap kuat, tetap menjaga keimanannya. Dia jatuh kejelekan, dia jatuh kepada apa, dia melaksanakan kebaikan, itu semua tergantung niatnya. Jangankan seperti itu, baca Al-Quran kok niat jelek, niat sebagai menyantet orang, itu termasuk kufur. Ya, aku mau coba surat Yusuf lah, pilih apa? Biar itu aku seneng nang aku. Lah itu sudah termasuk sihir, senajan sing maca ayat Al-Quran. Makanya semuanya itu tergantung hati, tergantung niat ya. Monggo, ada yang perlu ditanyakan lagi? Enggak apa. Monggo. Ada lagi, Vivi? Nah, seumpama pacaran Terus nggak ketemu tapi jalan. hah? Nggak Cetan ketemu. toh. Cetan toh ndak ketemu. Iki pembahasan sing rada asik ya. Bismillah, Cak Sofi jawab adanya. Kalau agak menyinggung ditoleransi ya, kalau sesuai ya disenyumin ya. Ya cinta ya, cinta itu manusiawi, cinta itu sesuatu yang wajar, cinta itu rasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Kehidupan ini tak akan indah tanpa cinta ya. Laisatul ais jamilah illa bil mahabbah. Tidaklah kehidupan ini akan indah kecuali dengan cinta. Tapi sayangnya banyak orang yang salah mengartikan cinta, salah memposisikan cinta, dan salah di dalam memahami cinta. Cinta itu perasaan sayang itu bahasa Arabnya banyak. Ar-Rahmah, rahmat. Allah Ta'ala pun mempunyai sifat rahmat, penyayang. Jadi cinta itu bagian dari sifatnya Allah. Karena kita sudah tahu bahwa cinta itu begitu suci, yang merupakan bagian dari, yang merupakan salah satu sifatnya Allah. Yang mana cinta itu diletakkan di hati seorang hamba. Allah Ta'ala sedang menyentuh hambanya dengan rasa cinta, memberikan rasa cinta. Maka selayaknya lah kita sebagai hamba menjaga pemberian rasa cinta kasih sayang dari Allah. Semisal Rifki, dia
nggak ada angin, nggak ada ombak, nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba hatinya aku kok senang. Apa salah seperti itu? Nggak salah, nggak salah. Bagaimana? Dijaga, dipertahankan. Tapi jangan lebay, jangan kepedean. Apa kira-kira aku senang pisan? Nggak usah ditanya. Ya, dijaga sudah kita. Nah, kita pun harus tahu posisi. Kira-kira kalau saya mengungkapkan cinta ini di dalam kondisi dan posisi saya sekarang ini sudah layak kan? Sudah benar? Seperti itu ya. Apakah nanti cinta ini akan menjadi halal dan menjadi pahala buat saya? Atau bahkan cinta ini saya rusak dengan nafsu saya sehingga menjadi dosa bagi saya? Itu caranya seperti itu. Dilihat kira-kira kalau saya sudah mengungkapkan cinta kepada anak ini, terus anak ini juga cinta kepada saya, jalan ke depannya bagaimana? Apakah cinta ini tetap menjadi halal bagi saya atau bahkan menjadi dosa bagi saya? Nah, di sini Islam memberikan ya. Cinta nggak salah, yang salah adalah kita salah menempatkan cinta, kita salah menggunakan cinta. Ya, kalau kita ungkapkan sedangkan posisi kita sekarang masih belajar, ya, untuk berkeluarga masih belum siap, ya. Terus kedepannya bagaimana? Nah, di sini hati-hati. Ada wilayah setan untuk mengganggu anak Adam dengan mengatasnamakan cinta. Nabi Adam terusir dari surga, diturunkan oleh Allah ke dunia, itu ya karena tadi salah menempatkan cinta. Karena begitu cintanya kepada ibu Hawa, sehingga orang kalau cinta itu ibarat apa? Cinta itu perasaan yang masuk kepada jiwa sehingga menjadikan orang yang terasuk cinta itu menjadi gila. Nggak ini ngomong lah kena cinta orang itu segalanya. Oh jangankan dunia, nyawa saya kasihkan. Itu orang cinta. Nah demikian Nabi Adam dulu. Pertama dibujo se iblis nggak berhasil. Adam, sampean pangan lo buah itu. Sampean mangono buah budi itu. Dari iblis. Nggak, saya sudah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk tidak mendekati pohon buah budi itu. Kuat imani Nabi Adam. Ya, sampai 2 kali iblis gagal. Akhirnya ketiga kalinya sing dibisi ibu Hawa. Ibu Hawa, sampai tangan buah budi itu dibudok itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu lem kena budok itu. Akhirnya ngomong, Nabi Adam ngomong Siti Hawa Nabi Adam, saya ingin buat itu. Bingung Nabi Adam, iki aku disikno Allah apa ibu Hawa. Akhirnya kepin Nabi ibu Hawa ngomong sekali saja, masuk Allah Ta'ala pasti menerima tobat kita. Kena bisingan iblis ibu Hawa, wong wedok isih ya sing kena iblis. Mari ini wong lanang itu. Iblis tahu sudah kelemahan manusia, kelemahan anak Adam itu ada pada wanita. Ketika dia sudah cinta kepada wanita, di situ ada kesempatan, ada iblis mau menggencarkan serangannya melalui cinta. Hati-hati ya. Pertanyaannya kalau seperti itu, kita harus hati-hati dalam memahami cinta dan memposisikan cinta. Kalau cinta, apakah nanti halal? Orang ini kan belum masih istri saya. Saya mengungkapkan cinta. Oke, kalau saya sudah lihat serius ke depannya saya jadikan halal. Berarti cintanya sesuai. Tapi kalau saya memperjuangkan dan mempertahankan cinta, saya mengungkapkan cinta dalam kondisi saya yang masih belum siap untuk kedepannya, apa yang terjadi?
ndak ketemuan, cuma cetan. Cetannya itu kira-kira bahas asmara enggak? Kalau orang dalam jatuh cinta nggak mungkin nggak bahas asmara, pasti paling enggak yang udah mah itu wes gerengseng hati ya, yang udah bangun pokoknya itu sudah gerengseng hati. Lah rasa-rasa yang gerengsengnya hati tadi itulah yang menyebabkan maksiat. Kalau sudah seperti itu sedikit demi sedikit oleh setan digambarkan enak diceluknya. Kalau cetan to durung melaku segi, makanya di Al-Quran menuliskan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Lah mendekati zina itu termasuk tadi itu awal mulai yo cuma semua pandang-pandangan ya. Makanya di Al-Quran sendiri menjelaskan dan memerintahkan setiap ketemu barang, melihat barang yang bukan haknya, termasuk wanita yang bukan mahramnya, apa diperintahkan untuk menunjukkan pandangan. Nah iki apalagi kita cetan tadi ya, iya bener nggak ngerti sih wajahnya dari cetan tadi itu gerengseng. Kayak awak diperhatiin, ini perhatian bisa lama kelamaan setan nih ngomong nang konco udah sini sampean kudu sing wedok aku sing lanang jadi podo wis podo iki gambar aku kira-kira koyo apa teleponan mulane oleh nggak itu ini enggak apa di telepon ya telepon assalamualaikum nyaman suaranya maksiat sudah kita menikmati suaranya perempuan, kita merasa syahwat terhadap suaranya perempuan yang bukan mahram kita, sudah so ya saya piro dulu so gitu ya dibayar halu betok nyaman karena dia ya kuno kesem-sem pisan suarane sampean suarane wong wedok sing duduk mahram wong lanang duduk mahram ketika di HP biasa setan tambah dipola tambah penyaman sekarang ini podo sah sumeka coba yuk visi sing kuno ketok gandengi sing kene ketok pernah monjek vetel terus ketemu ya wala taqrabuz zina ya. Makanya cinta yang masih belum haknya untuk halal jangan diperjuangkan. Memperjuangkan pacar itu sama dengan memperjuangkan kemaksiatan. Naudzubillah. Kalau sudah cut keme jari ring metu dituli ngocak ada embu mak pentaaki anak juga meleteti bine halah kacong ini ya. Berarti gimana Cak Sofi sekedar cinta Islam enggak melarang pergaulan, tapi di situ ada batasan ya. Sekiranya pergaulannya sampean sendiri yang menjalani yang bisa mengukur. Sekiranya kita di dalam menjalani nubruk batasan-batasan tertentu syariat yang sudah kita bisa jatuh dalam kemaksiatan, jangan diteruskan, jangan dilakukan. Ya. Seperti itu. Seperti lendono syahwat tak normal. Ya. Syahwat itu segala itu wala taqrabuz zina. Seperti itu. Ya, kita renungi, kita pahami dan kita harus hati-hati. Ya, Nabi Adam sendiri nabi kena godaan nih Siti Hawa wong wedok berakibat apa? Berakibat terusir dari surga. Apalagi kita duduk nabi ya orang biasa keimanan nabi naik ketakwaannya sih ndak karuan ya, harus lebih bijak ya. Nah ada seperti kata mutusin resiko ya. Resiko. Pilih selamat di dunia, pilih enak di dunia, apa selamat di akhirat. Pegangannya itu. Sedangkan Allah Ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat bahasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Aku sekali kadung bendaan Cak Sofi ya apa lek Cak Sofi terus terang biyen setiap ono arek wedok setiap ada yang cinta
Najak Sofi, saya hargai cintanya, tapi pasti dengan tak sampean cinta nang aku, serah no aku. Lah ikut panjang jodoh nih kita ketemu. Tapi kalau nggak jodoh kita nggak kecewa karena kita sama-sama menyerahkannya kepada Allah. Cetan, lah tak usah diteruskan. Seperti itu. Cetan sing paling ampuh di dalam cinta kasih itu bukan dengan WA, dengan apa gitu? Dengan doa. Itu ya. Dengan doa. Ada pertanyaan lagi? Kami baru cinta apa jawab? Cinta laki, cinta bini. Moga-moga tadi ilmu sing manfaat lan. Ya, besok pengajiannya di musola ya. Untuk hari-hari selain Senin dan Kamis tetap di rumahnya aja. Ya, kalau nggak ada utur diusahakan di ajaan konco-konco nih, nah kayak Rifi ngejauh konco-konco nih bisa. Iki harapannya Cak Sofi bukan cuma di bulan Ramadan saja, meskipun kita sudah melewati bulan Ramadan nanti Cak Sofi masih ingin ada pengajian seperti ini ya. Jadi kayak Fahmi dan Rifki sekolah umum deh ya, monggo kalau ingin belajar tentang ilmu fikih, tauhid apa dengan teman-teman sekolah umumnya nanti Cak Sofi enggak apa ya. Cak Sofi enggak mengut biaya enggak ya. Di sini Cak Sofi niatnya ingin mengamalkan ilmu ya. Seperti itu. Harapannya enggak apa supaya kita sama-sama mendapatkan ridhonya Allah. Cuma itu saja. Diniati yang baik ya. Kita belajar diniati yang baik. Kita melakukan apa saja diniati yang baik. Ojo kok ngeco PT kan di sodako itu salah ya. Perbuatan yang baik niatilah dengan niat yang ya. Dan hindari perbuatan yang kita latih ketakwaan kita dan perkuat keimanan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa shalahan wa sallam. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma sana fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.